Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, seperti Paulus meminta kepada Timotius untuk mewartakan sabda Allah di segala musim, di segala saat, dan berani mengungkapkannya kepada siapapun, bahwa sabda Allah itu untuk memperbaiki batinku, terlebih diriku sendiri yang mendengarkan sabda ini. Semoga hatiku terbuka terhadap karya rahmat Allah yang penuh kasih, yang harus kuwartakan di mana aku berada, di rumah, di kantor, di sekolah. Terima kasih Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus memberikan suatu gambaran lukisan yang sangat-sangat indah. Apa arti pemberian diri? Apa arti penyerahan diri? Apa arti masuk dalam kehidupan Kristus? Contoh sangat sederhana. Bagaimana orang memberi. Orang kaya memberi dari yang kaya besar sekali di kota. Yesus melihat ada kota di sinagoga, dia memberi dengan besar. Tapi ada seorang janda miskin yang hanya memberi 2 peser, yaitu 1 duit. 2 peser 1 duit. Mungkin dalam bahasa kita 1.000 rupiah lah. Dan herannya Yesus, justru memuji yang memberi janda miskin itu. Yesus mengubah cara pikir, perspektif hidup kita. Kita mengira ketika kita memberikan yang terhebat, terbesar kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan senang. Belum tentu. Bila tidak ada keikhlasan, ketulusan. Bahaya dalam hidup doa kita adalah do ut des. Saya memberi supaya saya mendapatkan sesuatu. Mungkin saya kira. Seringkali kita begitu. Kita banyak berdoa, kita banyak doa novena, kita banyak lakukan doa rosario, doa apa saja. Doa mungkin juga memberikan banyak hal kepada orang supaya aku mendapatkan balik. Pamrih katakanlah seperti itu. Dan kalau kita tidak mendapatkan, kita marah. Kita kecewa. Betulkah demikian? Ya mungkin ini perspektif kita ya. Supaya kita ngecek diri kita sendiri. Apakah saya memberi dengan tulus? Nah, itu satu hal sisi mengenai pemberian dalam hal materi, dalam hal uang, dalam hal apa. Bukan hanya kepada gereja, bukan hanya kepada pastor, bukan hanya kepada siapapun, tapi kepada siapapun. Apakah ada ketulusan? Nah, yang kedua, wanita itu, janda itu memberi dari ketiadaannya. Memberi dari ketiadaannya, bukan dari apa yang ada. Dan ini menjadi tulus gitu loh. Menjadi sesuatu yang besar. Jadi memberi bukan dari apa yang ada, tapi dari ketiadaan. Saya ingat beberapa waktu yang lalu viral seorang Katolik, Anni Avanti, yang membuat desain bagus, super mewah kepada orang-orang dengan harga yang ratusan juta dan seterusnya. Tetapi dengan coronavirus ini, ya, dia tergerak. Dia bersihkan semua gagasan dia untuk membuat pakaian-pakaian yang super mewah. Pegawainya dimasukkan lagi semua, lalu dia kerjakan untuk membantu membuat APD, pakaian-pakaian yang menghindari COVID. Dia buat semua, dibagikan kepada siapapun, dibagikan tak peduli. Dibagikan loh, bukan dijual loh, dibagikan. Inilah luar biasa. Memberikan dari apa yang sudah dia punya, tapi dia berikan. Tetapi dapat hitung, tidak dijual. Contoh saudara. Ada contoh lain. Seorang di kapan itu ada YouTube, seorang India ya, yang sungguh sudah dibunuh oleh suaminya, tapi dikirain suaminya
meninggal. Padahal dia sedang mengandung. Luar biasa ceritanya, kisahnya luar biasa. Entah karena apa suaminya, karena isu-isu gosip-gosip bahwa istrinya sering berselingkuh dan macam-macam, lalu dia hantam, ditendang, diinjak dan segala macam, lalu diletakkan di kandang sapi gitu kan. Di sana dikiranya sudah mati. Ya. Dan di bawah di kandang sapi itulah lalu dilindungi oleh sapi itu di bawah itu. Sapi yang menjadi peliharaannya dia. Si ibu dengan anak itu terbangun. Dilindungi oleh sapi itu di bawah perut sapi itu. Sehingga ketika ada sapi-sapi yang lain yang mau mendekat dan menginjak-injak diusirnya. Lahir anak itu, melahirkan anak itu di bawah itu. Lalu uri-urinya, ari-arinya dipotong dengan batu. Dia pergi ke rumahnya tidak diterima, pergi lagi kepada keluarganya sendiri tidak diterima, sehingga luntang-lantung sana kemari dan hampir dia mau bunuh diri. Pada saat dia mau bunuh diri dengan kereta yang berjalan itu dengan anak yang kecil ini, dia mendengar suara mengeluh. Ternyata ada seorang bapak tua, invalid, cacat, yang tidak makan beberapa lama. Saudara, lalu dia mencari makanan untuk memberikan makan kepada, padahal dia sendiri lapar, dia dan anak dikasih makan. Di saat itu dia berjanji, saya akan menolong orang-orang dalam kebutuhan. Lalu apa yang terjadi? Terjadi pergulatan terus, perjuangan jatuh bangun. Lalu dengan keadaan yang belum mapan, dia sudah menolong orang-orang, anak-anak kecil yang tidak dibuang, ditelantarkan. Dia mendirikan panti asuhan. Karena ketulusan hatinya, maka banyak orang menolong dia. Sehingga dia mempunyai sekarang panti asuhan yang luar biasa di India. Luar biasa. Dan anak perempuan yang dilahirkan itu menjadi dokter dan merawat salah satu panti asuhan. Cintanya kepada orang itu, kepada anak-anak itu, sukacita dan seterusnya. Lalu apa yang terjadi, saudara? Suatu saat ada lelaki yang sudah tua segala macam, rentang, udah bajunya kacau balau dan seterusnya, udah kasut, udah nggak karuan lah sebagainya, yang datang kepada dia. Setelah dia lihat cukup lama, oh, ternyata mantan suaminya. Dirawat, tapi dia bilang, kau sekarang anakku, bukan lagi suamiku. Kau tinggal di sini karena belas kasihanku. Dia mengampuni. Saudara, begitu luar biasanya dia memberikan totalitas dirinya kepada Tuhan dan kepada sesama. Seperti janda miskin itu. Dan itulah. Bisakah kita begitu? Bisa dan tidak. Tergantung hati kita. Tergantung Tuhan itu menggerakkan kita dari dalam. Sekali lagi, inner transformation, transformasi batin. Pasca itu adalah transformasi batin. Kalau di luar kita mau berbuat A, B, dan C, nggak akan selesai. Nggak akan bisa. Nggak akan mampu menghadapi derita demi derita seperti itu. Nggak akan. Jadi, dalam batin kita, ya, maka, saudaraku, Tuhan hadir dalam diri kita. Menggerakkan kita dari dalam. Ubahlah batin kita yang terdalam. Ya. Supaya kita menjadi orang yang berani memberikan seluruh diri kita kepada Tuhan. Contoh kecil-kecil ini membuat Anda mencintai Allah lewat sesama. Dan untuk menjadi saleh berbuat seperti ini, kita harus menderita banyak penderitaan. Dan itulah kenapa harus batin dari dalam, karena harus ada conviction, ada keyakinan batin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Tuhan memakaiku untuk berkarya bagi banyak orang. Dan itulah yang disebut dengan wartakan sabda Allah dalam bacaan pertama hari ini. Ya. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, menjalankan kehendak Allah bagi sesama. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita memberikan diriku. Apakah
dengan memberikan diriku aku akan hilang, aku akan habis. Tidak juga. Karena dengan begitu kita akan memberikan kepada orang lain juga. Orang lain tumbuh mengenal Kristus dalam. Semoga Anda dan saya digerakkan dari dalam untuk mengabdi Tuhan, mengabdi sesama, memberikan hidupku sebisa dan semampu mungkin. Berikanlah apa yang bisa kuberikan. Seorang karmelit awam dari Jakarta, Pak Sailan, sebulan sekali dia memberikan makanan, bungkusan kepada orang-orang di pinggir rel kereta api. Dia tidak, apakah dia kaya? Tidak. Tapi dengan tulus, dengan gembira, dengan sukacita dia memberikan hal yang kecil, mulai dari yang kecil. Kenapa dua peser satu duit? Itu mulai dari yang kecil. Kita nggak perlu bermimpi dengan yang besar-besar, yang kecil-kecil yang bisa kita lakukan. Ya, asalkan kita berikan dengan tulus. Dan lakukan itu dengan tersembunyi. Ya, tidak perlu mengebar-ngeborkan bahwa A dan B dan C. Enggak. Karena Tuhan bekerja dalam ketersembunyian. Dan karena itulah seringkali kita tidak menangkap apa yang dia lakukan bagi kita. Ya, maka itu kenapa saya rindu, saya ajak Anda untuk belajar tersembunyi. Dengan ketersembunyian, dengan hening, dengan sunyi, kita berhadapan dengan Tuhan itu. Disitulah kita tahu, Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu mengatur segala sesuatu. Tuhan itu merencanakan dalam hidup kita. Tak pernah lepas dari ikatan. Karena kita DNA kita itu adalah DNA Tuhan. Kita adalah imago Dei, gambaran Allah. Seluruh tubuh kita, pikiran kita itu adalah bagian dari Allah. Gambaran dari Allah, roh Allah. Jadi tak mungkin kita lepas dari dia. Nah, maka itu kita belajar hening. Supaya Tuhan yang bekerja dalam diri kita, kita cermati, kita rasakan, kita lihat, kita alami. Ada satu contoh yang diberikan, bukan contoh saya, tapi saya mengambil contoh yang menurut saya sungguh luar biasa. Ada seorang juga yang yang menjemput istrinya dari bandara. Yang datanglah bandara, lalu masuk di mobilnya. Tiba-tiba istrinya begitu merah padam wajahnya, lalu udah pingsan, udah hampir pingsan. Langsung dia bawa ke rumah sakit. Pada saat itu juga lalu ditolong oleh dokter dan segala macam. Apa yang terjadi kemudian? Dokter itu mengatakan, seandainya dia berada di pesawat terbang itu, maka dia akan mati. Terjadi hemorrhage dari pendarahan dalam tubuhnya. Pendarahan. Saudara, apa yang kemudian ditolong oleh dokter dan akhirnya sembuh dan selamat? Apa yang dipikirkan oleh bapak itu? Tuhan itu kalau menyayangi kita, merencanakan sangat detail, menyelamatkan kita. Betapa Tuhan memberikan waktu yang cukup supaya dia melindunginya, supaya dia dapat diselamatkan karena cintanya. Seringkali terjadi demikian. Kita dibebaskan, diselamatkan dari suatu kecelakaan karena tiba-tiba 1 menit kemudian kita sudah lewat Tuhan. Jadi Tuhan itu bekerja lewat pikiran, lewat perasaan, lewat seluruh diri kita, perasaan kita. Seringkali dia bekerja tanpa kita ketahui. Nah, disitulah keheningan, kesunyian. Kita tahu betapa mengagumkannya Tuhan. Jadi kalau kita seringkali mengatakan Tuhan tidak hadir dan tidak membimbing kita, hati-hati. Karena kita seringkali justru tidak melihat karya Tuhan di situ. Mata kita tertutup oleh keegoisan kita. Jangan kita mengira kita sudah memberikan segala sesuatu. Tuhan bahagia dan senang. Jangan mengira. Tanpa kerendahan hati bahwa kita adalah nothing. Dipakai Tuhan sebagai alat cintanya. Melindungi kita. Amin. Allah Bapa di surga, jadikanlah hatiku seperti hati janda miskin, memberikan yang terbaik, terakhir dari apa yang kumiliki, supaya hanya Tuhan yang berkuasa, yang bekerja
bukan hartaku, bukan uangku, bukan keinginanku, bukan nafsuku. Tapi Tuhan yang bekerja. Aku bahagia dalam kelemahan keterbatasanku karena di situ Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu. Dan berkatilah hamba-hamba-Mu ini yang mendengarkan firman ini. Supaya terbakar hatinya, tergerak hatinya. Mewartakan Kristus, mewartakan sabda Allah. Dan mencintai sabda Allah dengan penuh kasih sayang. Berkat-Mu atas anak-anak-Mu ini Bapa, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh ya, rema hari ini adalah rema, kepadamu ya Tuhan, kuserahkan hidupku seutuhnya. Kepadamu ya Tuhan, kuserahkan hidupku seutuhnya. Kepadamu ya Tuhan, kuserahkan hidupku seutuhnya. Ini rema yang Anda ulang dengan penuh kesadaran. Semoga rema ini membakar hati Anda untuk membagikan kepada orang lain. Amin.